Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah dengan NIM 721141915 akan menjelaskan mengenai proyek 5 dan 6. Yang pertama, proyek 5 yaitu formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat sebuah informasi dari sebuah situs web. Teknik pertama adalah flat text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data, lalu menu drop down mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang bersifat saling eksklusif lainnya. Lalu teknik tombol radio sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Lalu kotak cek yang serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Lalu kotak teks untuk mengisi komentar, di mana teknik ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa garis data dengan satu input. Lalu masing-masing teknik memiliki kelebihan. Yang pertama, menu drop down menawarkan jawaban yang saling eksklusif, tetapi memakan tempat yang lebih sedikit pada layar komputer. Tombol radio memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna dengan satu tayangan, sedangkan area teks memungkinkan beberapa baris ketikan dan juga dapat menampung sederet alamat email. Lalu bagian-bagian formulir. Perintah from memberitahu browser web bahwa halaman web akan muncul informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai dan mengakhiri suatu formulir, halaman web tidak dapat mencatat informasi dari pengguna. Tipe input adalah teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan memasukkan teks ke dalam field input. Lalu halaman web berikutnya menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa, di mana menu drop down juga disebut kotak pilihan karena memberikan pengguna daftar pilihan yang bersifat saling eksklusif. Lalu tanda miring itu sebelum nama perintah menandakan akhir perintah. Lalu formulir menanyakan apa yang siswa tersebut sukai. Lalu dua jenis input khusus dibutuhkan membuat web menindak informasi yang dikumpulkan formulir, yaitu submit dan reset. Lalu menyimpan contoh. Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML, di mana Anda memasukkan nama file seperti box HTML untuk proyek Anda. Lalu pilihlah jenis file, yaitu pada saat save as type haruslah all files, dan kemudian harus di-set ke ANSI. Jika Anda tidak memilih all files sebagai jenis file, maka halaman web tidak akan bekerja atau lebih buruk lagi. Lalu setelah itu klik OK, lalu akan disimpan filenya. Lalu melihat halaman web. Halaman web disimpan, Anda dapat memeriksanya apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak dengan cara tidak perlu menutup program Notepad. Yang pertama, program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browser web. Lalu buka seperti contoh. Caranya seperti bukalah browser web dan pilihlah perintah file, diikuti subperintah open ketika nama file atau browser untuk mencarinya, dan kliklah tombol OK. Halaman web Anda akan muncul di browser. Selanjutnya proyek 6 yaitu dasar-dasar spreadsheet. Pendahuluan. Proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan 2 lembar data. Sebuah fungsi Excel yang sudah terdapat pada sistem memasukkan tanggal sistem ke dalam faktur. Lembar kerja adalah aplikasi bisnis yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Lalu contohnya, untuk membuat sebuah faktur yang menampilkan lembar kerja invoice dan menampilkan lembar kerja diskon, beginilah contohnya. Lalu, faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan harga masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon, dikalikan dengan jumlah unit yang dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Lalu harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur, di mana jumlah yang harus dibayarkan pembeli tergantung pada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Lalu mulailah membuka program Excel untuk membuat contoh. Kita membutuhkan 2 lembar data untuk contoh, yaitu invoice dan diskon.
Klik 2 kali tab set 1 untuk menandai kata. Tekan tombol delete untuk menghapus nama dan menggantikannya dengan invoice. Lakukan hal yang sama untuk set kedua, yaitu diskon. Lalu lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice tergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar data diskon. Lalu lembar data faktur. Lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A sampai G. Kemudian pilihlah perintah format diikuti perintah kolom dan width. Masukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Lalu satu peringatan, urutan pernyataan if akan amat penting ketika 2 atau lebih pernyataan tergabung dalam sebuah formula. Pernyataan if akan berhenti ketika sebuah perbandingan benar. Lalu harga keseluruhan adalah harga per unit dikalikan 1 dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Lalu menyimpan contoh. Anda sebaiknya menyimpan contoh Anda sebagai example P6. Excel secara otomatis akan menambahkan ekstensi CLS kepada nama file. Dengan demikian, Anda dapat mengacu pada contoh ini ketika mengerjakan tugas lain atau tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.